Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk bersyukur. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita ambil waktu 5-10 menit ini saudara, di pagi hari. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, mari kita sadari bahwa ini semua adalah bukti campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saya mempersiapkan untuk Morning Devotion pagi hari ini, Tuhan menaruh dalam hati saya untuk mengajak setiap kita. Pagi hari ini kita banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikannya, buat segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, sebelum kita ada di hari esok, Tuhan terlebih dahulu ada di sana. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia menolong kita supaya ketika kita menghadapi hari-hari yang akan datang, saudara, kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kita semakin diubahkan serupa dengan Dia, saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu. Segala pujian syukur bagimu kami bawa di hadapanmu. Syukur buat kebaikanmu, syukur buat anugerahmu. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur sebab hanya Kau penolong dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, sumber sukacita kami, pengharapan kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah kami. Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Kami muliakan namamu. Engkau yang menuntun kami umat-Mu sampai pagi ini Tuhan. Kau yang membawa kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Syukur buat kebaikan-Mu. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak dimuliakan. Kami bersyukur, glory bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu menolong kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan.
Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari berbicara buat kami Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat satu hari lagi Tuhan, percayakan kami boleh menikmati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini saudara. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat saudara dari apa yang kita pelajari sama-sama dalam ibadah raya hari Minggu kemarin. Kemarin kita belajar bahwa faith is delivered action. Faith, iman adalah kita bertindak saudara dalam kehidupan kita. Nah, tindakan yang dimaksud bukanlah satu tindakan seperti ada banyak orang yang di masa-masa ini ya melanggar peraturan pemerintah dengan tidak menggunakan masker ya, dengan tidak menjauhi kerumunan saudara ya. Tapi tindakan yang dimaksud adalah ketika kita mendengarkan atau menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, situasi yang kurang baik, maka kita harus mengeluarkan iman yang ada di dalam kita. Kita melatih tubuh kita untuk memberikan respon yang baik, yang benar terhadap segala sesuatu yang datang menghampiri kita. Saudara, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 diceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau pada saat itu. Dan ketika taufan terjadi, murid-muridnya panik dan Yesus bertanya, "Where is your faith?" Bukan berarti murid-muridnya kehilangan iman atau tidak memiliki iman. Tapi Yesus ingin bertanya kepada mereka, "Kamu selama ini percaya kepada aku bersama-sama dengan kamu. Kenapa respon yang kamu berikan terhadap taufan ini seperti ini? Seakan-akan aku tidak bersama-sama dengan kamu. Seakan-akan kamu tidak percaya kepadaku. Seakan-akan kamu belum melihat, kamu belum mengetahui apa yang bersama-sama dengan kamu. Siapa pribadi yang bersama-sama dengan kamu." Nah saudara, hari ini saya ingin meneruskan yang kemarin saya bagikan buat saudara. Hari ini saudara, saya ingin berbicara buat setiap kita. Faith is all about Jesus. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Where is your faith?" Yesus ingin memberikan satu teguran buat murid-muridnya. Hey, kalian melihat saya membangkitkan seorang anak yang telah mati di kota Nain. Kalian telah menyaksikan 5.000 orang diberikan makan dan sisa 12 bakul. Kalian telah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang aku lakukan. Kalian telah melihat bagaimana aku begitu mengasihi kalian. Tapi kenapa kalian begitu meragukan aku? Kenapa ketika menghadapi badai kita lebih gampang untuk khawatir daripada untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kita harus melatih dalam diri kita untuk kita melihat Yesus lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bukan menggampangkan persoalan, tapi belajar untuk meletakkan pengharapan kita di tempat yang seharusnya. Saudara, waktu persoalan datang, ketika kita membiarkan diri kita untuk panik, sebenarnya kita sedang membuka jalan untuk iblis bisa membuat kita semakin lama kita semakin tidak mempercayai Tuhan. Dia akan memanipulasi di dalam pikiran kita, mengintimidasi kita, sehingga kita seolah-olah kita melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Padahal selama kita hidup bahkan sampai hari ini, yang membuat kita bertahan adalah pemeliharaan Tuhan. Yang membuat kita ada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita melatih diri kita. Ketika kita ada kita mendengarkan kabar yang tidak baik ya, mengenai apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, atau tentang sesuatu yang tidak kita inginkan. Mari saudara, kalau kita punya iman dalam hidup kita, kalau kita telah melihat kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita, maka respon yang keluar harusnya bukanlah kepanikan, tapi kita bisa menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita dengan rasa aman. Sebab Tuhan yang menyertai kita di hari yang kemarin, Tuhan tidak berubah. Dia tetap menyertai kita hari ini. Saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk menggampangkan persoalan ya, atau pura-pura tidak tahu dengan kesulitan. Saudara, Yesus tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan taufan itu. Yesus yang mengajak mereka. Kalau saudara baca di ayat yang ke-22, Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak, mari kita menyeberang." Saudara,
Ketika Yesus mengajak mereka, sebenarnya Yesus ingin mengajarkan sesuatu buat mereka. Yesus ingin berurusan dengan sesuatu dalam hati mereka yang mungkin sebelum itu mereka merasa mereka telah cukup kuat, tapi ketika ada taufan datang, terbukti bahwa mereka masih bisa meragukan Tuhan. Mereka belum menyadari betul siapa yang bersama dengan mereka. Mereka belum menyadari betul bahwa yang menyertai mereka jauh lebih besar dari taufan itu. Sehingga ketika taufan itu diredakan, mereka bertanya, siapakah orang ini? Who is this? Mereka bertanya, siapa yang bersama dengan mereka ini? Sehingga air dan angin pun bisa mendengarkan suaranya, bisa taat kepadanya. Saudara, Tuhan yang bersama dengan kita itu berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas hidup saudara. Dia berkuasa atas masa depan saudara. Dia berkuasa atas masa depan anak-anak saudara. Dia berkuasa atas masa depan pekerjaanmu. Dia berkuasa atas masa depan rumah tanggamu. Dia berkuasa atas kehidupanmu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan kita menghadapi situasi-situasi dengan kepanikan saudara. Tapi mari kita hadapi dengan kepercayaan bahwa apapun boleh terjadi, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia tetap di atas tahta, duduk di atas tahta, memerintah sebagai Tuhan dan Raja. Dan tidak pernah ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Dia membawa kita untuk menyeberangi sungai, sekalipun kita harus berhadapan dengan taufan, tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan akan menghalau taufan itu dari kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita menghadapi setiap taufan, badai dalam kehidupan kita. Saudara, kita menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Kita dibawa Tuhan melewati gunung dan lembah. Dia terus menyertai kita dan lewat setiap perjalanan itu, Tuhan semakin memperkenalkan, membuka dirinya. Tuhan semakin memperlihatkan kepada kita siapa dirinya. Dan kita semakin mengenal pribadinya. Sampai satu hari nanti, kita bisa melihat Dia muka dengan muka. Semakin kita dibawa berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan saudara, secara khusus buat Bapak Ibu saudara yang ada di Malaysia, saudara yang masih hari-hari ini masih menghadapi MCO, saudara tetaplah bersemangat di waktu-waktu ini. Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Mungkin di sana sini terdengar ada berita-berita yang membuat kita khawatir tentang hari depan, pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara dengarkan baik, setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita dari tahun yang kemarin, Tuhan juga akan terus menyertai kita di tahun ini. Tuhan yang memimpin kita, membawa kita keluar dari persoalan-persoalan yang kemarin. Tuhan yang sama juga akan memimpin kita untuk kita keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Tetap bersemangat saudara, tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Dan bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang berlimpah buat setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada hari ini. Berikan kami kekuatan yang baru, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Ketika kami mengerti bahwa Engkau ada, ketika kami benar-benar menyadari bahwa Engkau ada, Tuhan tolong setiap kami supaya kami benar-benar menyadari Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami, sehingga hidup kami tidak dikuasai oleh kepanikan, tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi hidup kami dikuasai oleh hormat dan kagum akan karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.